Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mariono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Gimana kabarnya Pak Mariono? Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana, alhamdulillah Pak Ali? sehat. Ya, alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah kita sama-sama sehat. Alhamdulillah. Tambah ganteng ya. Alhamdulillah Pak. Pak, maksud saya ke sini yaitu ingin wawancara untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak mengenai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kita ketahui Bapak sebagai kepala sekolah tentu saja telah mengalami banyak permasalahan di sekolahan kita atau menghadapi masalah, di mana masalah tersebut bisa dikategorikan sebagai dilema etika atau bujukan moral, Pak. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa kasus ini adalah kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Kalau kita bisa dikatakan cara mengidentifikasinya, karena perbedaan antara bujukan moral sama dilema etika, ya kan? Itu sangat jelas sekali sih. Nah, kalau untuk bujukan moral itu sebenarnya itu kan lebih kecenderungannya itu adalah untuk sebuah kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Itu biasanya seperti itu. Maka ada kecenderungan karena untuk mementingkan pribadi dan sebagainya, itu akhirnya akan melepas dari peraturan yang ada. Dia pasti akan melanggar dari aturan yang ada. Tapi kalau untuk Dilema etika itu ada kecenderungan di dalam antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain. Itu biasanya seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena kan gini, dilema etika itu kadang itu bisa diterima orang banyak, tapi itu tidak bisa diterima aturan. Contoh paling sederhana, seperti mungkin sebelum saya hadir di sekolahan, Bapak itu kan sudah terbiasa yang namanya hadir semaunya, jam-jam ngajar saja, ya kan? Itu termasuknya ketika secara moralitas, ya kan? Itu kan sebenarnya kan dengan aturan sudah bertentangan, itu sudah. Ya, gitu. Dilema etikanya ya gimana itu? Ya. Makanya itu salah satu contoh yang dikatakan ketika kita membiarkan itu, maka nanti akhirnya kan gini, ya kita malah melanggar aturan, ya kan? Tapi ketika kita itu mengingatkan orang-orang yang melanggar aturan, etikanya kita kan seperti apa? Itu sebuah pertentangan batin itu sebenarnya. Makanya ketika gitu mau nggak mau kita harus mengambil suatu keputusan bahwa aturan yang harus dijalankan. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau bujukan moral tadi individu, kepentingan individu melawan dengan peraturan, Pak ya. Tapi kalau dilema etika ini bagaimana sama-sama nilai kebijakan di situ, misalkan ada budaya sekolah yang kurang baik ternyata bertentangan dengan peraturan yang ada, gitu Pak ya. Oke. Baik, karena akan kita bahas di sini yaitu kedepannya mengenai dilema etika, Pak. Karena ini keputusan yang memang perlu pertimbangan yang matang dan langkah-langkah. Tadi yang Bapak contohkan sudah merupakan salah satu paradigma antara individu dan kelompok, Pak ya. Jadi saya tanyakan yaitu bagaimana Bapak ini menjalankan keputusan setelah Bapak ambil keputusan, salah satu keputusan tadi tentang dilema etika, apa yang Bapak jalankan untuk menjalankan keputusan tersebut? Jadi gini ya, ketika keputusan itu sudah diambil, maka kita tidak melihat siapa dan bagaimana atau di mana. Maka keputusan itu harus kita terapkan dan kita konsekuen dengan apa yang ada. Kenapa kok seperti itu? Contoh seandainya kan gini, seperti kata saya sampaikan. Ketika peraturan itu sudah kita berlakukan A, maka semuanya harus mengikuti A. Tidak ada pengecualian gitu. Karena mungkin dalam artian, terus gimana ini? Ini posisinya
eh, harus seperti ini. Contoh termasuknya tadi yang masuk di dalam artian harus dimintain tolong sama tetangganya dan sebagainya, itu sama. Nggak ada istilahnya ketika itu sudah mengatakan Peraturan. peraturan ya peraturan oke. gitu kan. Sama ketika dikatakan bapak ibu itu melanggar ya tetap sama itu istilahnya melanggar, tidak ada gitu kan. Ketika satu ditegur semuanya harus ditegur. Oke. Nggak peduli itu yang lebih muda dari kepala sekolah atau lebih tua dari kepala sekolah, ya tetap harus dilakukan. Ataupun yang dekat dengan kepala sekolah ataupun yang tidak dekat dengan kepala sekolah. Karena tidak ada istilahnya yang namanya ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, dilema moral itu harus dikatakan tidak ada lagi. Yang ada adalah peraturan yang berlaku. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan lagi, jadi Bapak menjalankan keputusan itu harus dengan komitmen Pak ya, dengan prinsip berpikir berbasis peraturan. Oke. Jadi tadi Bapak kan sudah ambil keputusan, di mana ada 2 dilema tadi. Jadi langkah-langkah apa Pak atau prosedur apa yang Bapak ambil tadi? Memang gini, di dalam masyarakat kita itu kalau namanya perubahan itu kalau secara gratis itu pasti nanti akan jadi terkejut. Itu berat. Karena apa? Ya mungkin dalam artian apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang mengakar bertahun-tahun itu susah. Maka terjadi kita langkahnya itu adalah yang ketika kita melaksanakan itu, maka kita melalui sebuah proses yang pelan. Karena apa? Ketika ya itu tadi saya katakan, kita itu tidak bisa melakukan sesuatu itu yang sifatnya itu cepat, langsung tegas, itu tidak bisa. Jadi menjalankannya dengan prosedur pelan-pelan Pak ya? Ya, langkahnya pelan-pelan. Untuk menyadarkan sebuah proses itu bahwa itu semuanya memang harus seperti itu. Baik, dari pengalaman Bapak tadi setelah mengambil keputusan, salah satu keputusan dari dilema etika, kemudian berkomitmen dan menjalankannya, menerapkannya pelan-pelan. Dari pengalaman tersebut, apa hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi gini, ketika kita melakukan sesuatu itu harus adil. Adil itu apa? Adil itu sesuatu yang sebenarnya bisa diterima semua orang. Ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa adil, bahwa itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, maka tidak akan bisa jalan. Gitu kan? Harus semuanya harus adil. Siapapun mempunyai perlakuan sama, kesempatan sama, sanksi yang sama. Ketika itu sama semuanya, tidak melihat siapapun. Dan mungkin itu dikatakan harus menjadi sebuah kesadaran bagi teman-teman yang lain, bapak ibu guru yang lain atau staf administrasi dan sebagainya, bahwa itu harus bisa dilihat gitu, bahwa perlakuan itu memang tidak sama atau sama, itu memang harus jelas, sehingga mereka tidak mempunyai sebuah asumsi, punya cara pandang sendiri-sendiri. Jadi kalau efektif tadi dengan cara adil Pak ya? Iya. Oke, boleh saya lanjutkan Pak. Jadi kalau kita menjalankan secara efektif harus adil Pak ya, dari komitmen tadi. Kemudian tantangannya apa Pak untuk menjalankan agar adil tadi? Sebenarnya kalau gini, adil itu sebenarnya tidak jadi masalah, tidak banyak tekanan untuk menjadi adil itu. Karena itu untuk berbuat itu kan tinggal diri kita sendiri saja. Yang dikatakan yang menjadi agak istilahnya kita belum bisa melakukan sebuah yang sifatnya gratis itu hanya karena posisinya itu yaitu tadi tidak bisa kita tuh melakukan sebuah perubahan yang sifatnya cepat. Karena apa? Tidak semuanya mempunyai kesadaran yang sama bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya terikat di dalam sebuah aturan-aturan yang pasti. Gitu. Jadi tantangannya di waktu tadi Pak ya? Di waktu itu posisi, kecuali kalau memang dikatakan itu sudah terjadi perubahan yang sudah bertahun-tahun, itu mungkin cepat. Tapi karena kalau perubahan itu baru selangkah dua langkah, jadi perlu langkah proses tadi Pak ya? Proses jadi tantangannya mungkin waktu dan komitmen tadi Pak ya. Kemudian Pak, dikala Bapak menghadapi dilema etika tadi, apakah Bapak ini langsung ambil keputusan atau Bapak
nanti dijadwalkan ada jadwal khusus tersendiri? Biasanya by data. Kita harus mengumpulkan data dulu, informasi dulu, gitu kan, selengkap-lengkapnya. Baru kita mengambil sebuah keputusan. Kita tidak bisa istilahnya saat itu juga kita harus mengambil sebuah keputusan. Kalau kecuali sifatnya urgent, yang mendesak itu dikatakan data harus secepatnya juga kita dapatkan. Sehingga nanti yang kita sampaikan, yang kita ambil langkah sebuah keputusan itu tidak hanya berdasarkan like declare, tidak hanya berdasarkan praduga, asumsi gitu Pak, dan sebagainya. Tetap semuanya harus beda. Jadi memang harus dijadwalkan dulu Pak ya. Kita kumpulkan data-data dulu, baru nanti kita ambil bukan keputusan. terjadwal tapi harus berdasarkan data. Kalau data itu cepat kita dapatkan, maka cepat pula kita selesai. Jadi kalau datanya terkumpul baru bisa segera Pak ya ambil keputusan. Makanya dikatakan dari bahasa kita, ketika kita rohnya dari sebuah manajemen sekolah itu data. Baik Pak, Bapak kan sudah tadi memberikan informasi mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan dikala ada dilema etika, tahap-tahapannya, langkah-langkahnya, kemudian bagaimana waktunya, gimana tadi harus mengumpulkan data. Siapa Pak seseorang yang bisa atau faktor yang bisa mempermudah Bapak untuk membantu mengambil keputusan tersebut? Seseorang atau faktor-faktor yang faktor jelas ada, tapi kalau seseorang kayaknya nggak ada. Nggak ada. Karena bagi saya orang sedekat apapun itu kan, ketika bicara saya perlu klarifikasi. Saya tidak langsung menelan mentah apa yang disampaikan walaupun itu dekat dengan saya. Tapi kalau dia menyodorkan data, baru saya percaya. Jadi kalau apapun yang saya lakukan itu bukan karena istilahnya dibantu orang itu bukan, karena data. Data itulah makanya saya mengatakan. Contoh paling sederhana mungkin dalam saya mengatakan seperti ini. Apakah kinerja Bapak Ibu guru itu di dalam pelaksanaan pembelajaran itu baik? Gitu kan? Oh baik Pak semuanya. Contohnya saya nanya ke di jurusan, ketua jurusan, gimana Bapak Ibu guru ngajarnya gimana? Baik enggak? Baik Pak. Terus presensinya di kelasnya gimana semuanya? Baik Pak. Itu bukan dikatakan memuaskan saya. Harus beda data tadi Pak ya. Kalau saya mengatakan ini Pak absennya. Ini Pak daftar untuk dikatakan rekapitulasi dari perangkatnya Bapak Ibu. Itu baru saya katakan puas. Tapi kalau hanya dikatakan ceritanya gini saya nggak ngerti. Karena itu bukan sebuah penjelasan, itu dikatakan hanya sebuah argumentasi yang masih perlu dibuktikan. Jadi yang tadi Pak ya, yang mempermudah Bapak itu cepat ambil keputusan tadi dengan data. Dari faktor data. Baik Pak, terima kasih ya Bapak telah menyampaikan tadi dari yang telah disampaikan Bapak tadi mengenai dilema etika dan juga kasus-kasus apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pembelajaran pengambilan keputusan dilema etika ini Pak. Yang pertama karena dilema etika itu sebenarnya kan hanya sekedar pertentangan moral yang terjadi di dalam diri kita. Moral yang seperti apa? Kalau bagi saya ketika kita mau jujur pada diri kita sendiri, maka kita akan bisa jujur sama orang lain. Cukup itu aja. Jujurlah pada diri kita sendiri, sehingga nanti kita bisa jujur sama orang lain. Jadi pengalaman yang bisa kita petik yaitu kita bisa memutuskan dilematika apabila kita jujur Pak ya dalam diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya wawancara kita sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak dan menyempatkan untuk wawancara ini. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.